lagi kerja masukin barang ke karung. Shalom. Untuk kegiatan BUK kita pagi ini sudah dibentuk dua tim, yaitu ya seperti yang Pak Gembala sampaikan tadi, ada tim penginjilan, ada tim doa. Teknisnya adalah tim penginjilan akan pergi, terus akan ditemani oleh bagian yang ditunjuk untuk transportasi. Ya, khawatirnya hujan juga. Untuk tim penginjilan terakhir ada 3 orang. Yang pertama Pak Daud Tastelo, yang kedua Gembala Pak Dodi, yang ketiga Bu Endah. Kalau ada yang mau temani atau mau jalan sendiri, masih terbuka kesempatan. Oh, Bu Rasti mau sama Bu Endah? Oh, boleh silahkan. Kalau ada yang mau temani, mungkin Pak Dodi atau Pak Daud, bisa. Tidak apa. Terus yang kedua ada tim doa. Tim doa itu ada Saudara Ruben, ada Bunda Siska, ada Ibu Suryani. Nah, nanti stay dengan beberapa orang yang mungkin tergerak untuk bergabung di tim doa. Tidak apa-apa, masih terbuka kesempatan untuk sama-sama mendoakan yang Shalom. Shalom. Selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Baiklah, ibadah pada malam hari ini kita akan mulaikan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dan kita menerima hadirat Tuhan kita di tengah-tengah kita saat ini. Kita angkat pujian, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari katakan Yesus. Yesus kau sungguh baik.
dengan sungguh-sungguh. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kita dengan penuh keyakinan kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Sebab kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji, mari jemaat Tuhan, dengan penuh keyakinan kita sambut hadirat Tuhan di tengah-tengah kita saat ini. Mari kita sembah Dia, kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia, karena memang Dia yang layak kita sembah. Pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang
Tuhan, glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Haleluya. Haleluya, puji. Haleluya. Haleluya. Pujimu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Minta kesediaan Bapak Pendeta Yoas untuk membuka kita dengan doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami ada hari ini semua karena kemurahan-Mu. Bersyukur untuk hadirat-Mu yang begitu kuat nyata atas kami sore hari ini. Dan hadirat-Mu lah yang membuat kami menjadi mampu, menjadi kuat dan bersuka cita dalam ibadah sore hari ini. Baik pentapis ulang tahun gereja dan juga perayaan Natal Tuhan. Mari biar Kau mengurapi semua hamba-hamba-Mu yang ambil bagian pelayanan. Semua anak-anak-Mu, jemaat-Mu juga Tuhan urapi. Kami serahkan serangkaian acara demi acara. Biar nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan. Karena Engkau Allah satu-satunya dan tidak ada yang lain. Sebab itu kami sepakat malam hari ini, hanya Engkau yang kami muliakan, hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami sembah. Dan terus beracara Tuhan. Kalau Engkau sudah memulai dengan hadirat yang begitu manis, hadirat-Mu yang begitu luar biasa, maka sampai akhirnya pun hadirat Tuhan tetap menjamah menguasai kami. Terima kasih, kami mulai ibadah sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Boleh tos kanan kiri kita dan katakan Yesusku luar biasa. Mari kita angkat pujian Yesus jalan kebenaran. Yang bersuka cita malam hari ini angkat tangan kita dan itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal.
Yesus Allah si penebus selamat dunia. Dia lahir untuk kami, lahir untuk kami. Dia mati untuk Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Sang penebus juru selamat dunia. Katakan Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami. Lebih semangat lagi kita memuji Tuhan. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami. Sang penebus juru selamat dunia. Jemaat, katakan Dia itu firman Allah. Yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih jemaat, dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam firman-Nya, karena firman-Nya yang selalu menguatkan setiap kehidupan kita. Mari kita angkat pujian, Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi,
Tuhan, kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Karena Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, seperti Mu, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Nyatakan kebenaran-Mu, nyatakan kehendak-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Kami tolak segala hal yang tidak datang dari Tuhan, dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus, Engkau yang meneguhkan setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Semua yang mau terima firman berkata, amin. Salam. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur karena hari ini hari yang luar biasa bagi GBI Pelita Kasih di AB ini. Karena hari ini akan ada resmian jemaat ini sebagai jemaat yang mandiri, jemaat lokal yang mandiri, kemudian juga pelantikan gembala, juga Natal. Wah, sudah pernak-perniknya sudah kelihatan semua. Ada lagi ulang tahun. Wah, ada kue lagi, ada ulang tahun lagi. Jadi acara gabung-gabung ini ya. Puji Tuhan. Supaya murah meriah toh. Jadi satu. Tidak satu-satu begitu. Ini efektif dijadikan satu begitu. Puji Tuhan. Nah, tema Natal tahun ini dari Gereja Betel Indonesia adalah Kristus, kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Sama dengan di PGI, cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Cuma hilang cinta aja. GBI pakai kasih saja ya. Tapi itu sama, ayatnya juga sama. Kita lihat di 1 Petrus 1 ayat 22. Jadi kita lihat Natalnya dulu ya. 1 Petrus 1 ayat 22 berkata begini, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Orang bisa mengasihi dengan segenap hati kalau dirinya sudah menyucikan dirinya oleh ketaatan kepada kebenaran. Tidak mungkin kita bisa mengasihi dengan benar tanpa penyucian oleh Kristus. Kebenaran itu. Jemaat ini namanya juga pelita kasih. Jadi kalau nama pelita kasih kemudian tidak ada kasih, itu berarti apa? Ubliknya sudah mati toh. Kalau bahasa Jawa pelita itu kan ublik ya. Ubliknya sudah mati, bahaya itu. Kalau pelita kasih berarti harus nyala terus. Ya, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau saudara mau pelita ini menyala dengan kasih Kristus, harus ada firman yang hidup dalam diri Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, tidak mungkin kita memiliki kasih dan penyucian tanpa Kristus menyucikan kita. Ya. Bagaimana kita bisa menerima penyucian Kristus ini? Mari kita lihat bersama-sama di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3:16. Siapa yang hafal Yohanes 3:16? Wah, semua hafal. Saya sebenarnya tadi mau kasih uang yang hafal, tapi semua hafal jadi bisa habis uang saya nanti ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin.
Pertanyaannya, apakah saudara sudah menerima kasih Allah yang besar itu? Menerima Kristus. Kasih Allah yang besar itu kan Kristus. Amin. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara sudah menerima Kristus, berarti saudara juga membuat pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dialah Tuhan, Juru Selamat kita. Amin. Kalau gereja ini mengakui Yesus adalah Tuhan, Mesias, Anak Allah yang hidup, maka Tuhan memberikan kunci kerajaan. Di Matius 16 kan dikatakan begitu. Kuberikan kunci kerajaan surga. Di atas pengakuan Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Di atas batu karang itu, ini bukan Petrus, tapi penggambaran pengakuan akan Yesus yang adalah Mesias. Bahwa kita sudah menerima kasih Allah yang begitu besar di dalam hidup kita. Maka kita bisa mengasihi, menggerakkan kasih persaudaraan. Amin. Mengasihi saudara kita yang lain. Jadi jemaat ini tidak boleh dari kita, oleh kita, untuk kita. Ya. Jemaat ini mesti dari Kristus. Menerima kasih Allah yang besar. Amin. Pengakuan ini penting. Bukan hanya di hari Minggu. Bukan hanya di hari-hari biasa. Hanya di ruang doa kita. Tapi di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Karena gereja ini bukan organisasi saja. Gereja adalah organisasi juga secara dunia di dalam wadah gereja Betel Indonesia. Harus ada ketaatan yang dimengerti oleh gembala saudara. Dan seluruh staf yang ada majelis, ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada penatua di sini? Atau majelis saja? Majelis ada. Majelis itu bukan manusia jelmaan iblis, bukan. Majelis itu ya betul majelis. Ya. Ada majelis, ada ketua pemuda, itu majelis juga, tidak. Ya. Ada ketua ibu-ibu, ketua anak-anak, ya, guru sekolah minggu, harus sepakat, sehati, sepikir bersama gembala. Ada aturan main di dalam gereja Betel Indonesia yang harus dimengerti, ditaati oleh sebuah organisasi. Nah, banyak gereja Betel Indonesia setelah diresmikan, gembala dilantik, lalu lupa tanggung jawab. Padahal ini organisasi rohani. Gembalanya lupa bayar iuran. Ya, banyak begitu. Tapi saya harap ini tidak lupa lagi nanti ya. Pak Dodi tolong. Pak Agus lupa kah tidak? Jangan sampai lupa juga karena ngurus anak-anak panti asuhan sampai lupa bayar iuran lagi. Kan repot ya. Bahaya itu. Karena itu tanggung jawab. Saya kenal Pak Agus itu dulu waktu masih di Kartidaya ya. Pernah kos di tempat kami. Terus kemudian jadi pendeta di gereja Kemah Injil. Tahu-tahu nerobos masuk GBI, saudara. Ya. Jadi ada aturan main di setiap organisasi supaya apa? Organisasi itu berjalan. Karena kita juga mempertanggungjawabkan kepada pemerintah dan dalam wadah pembinaan. Ada juga yang namanya membayar persepuluhan. Jadi gereja ini bersama dengan gembala harus memberikan persepuluhan dari apa yang diterima. Jangan lupa ya Pak, nyuruh jemaat bayar perpuluhan, gembalanya enggak bayar perpuluhan. Kan gawat begitu. Ini kelakuan di GBI banyak yang begitu, tapi di sini tidak. Toh? Tidak toh, rajin toh? Di sini rajin toh? Rajin. Ada bendaharanya nanti kalau enggak kita kutik begitu ya. Nah itu ada Pak Gelpi itu yang rajin juga bayar perpuluhan. Ya.
Saya tahu yang rajin atau tidak rajin. Gitu. Nah saudara, ini penting karena organisasi berjalan. Bayar per bulan bukan kepada saya, ke pusat, ke gereja Betel Indonesia. Tapi kalau masih pos PI, sebelum dilantik ini masih ke BPD. Sebab apa? Sebab ada beberapa gereja sebelum diresmikan sudah bubar. Pos PI karena kesusahan bubar. Waduh, tiba-tiba bubar. Saya lihat anunya sudah tidak ada itu. Posternya. Wah, kapan itu besar. Lewat begitu ada orang sinode, ini gereja baru ini. Baru saya resmikan. 3 bulan kemudian sudah hilang. Di mana? Tidak ada berita. Pendetanya lari. Jangan sampai Pak Dodi nanti lari ya. Nanti saya pertanggung jawabannya berat itu. Ke dunia dan akhirat itu ya. Jadi seperti itu perlu dipahami. Ada tanggung jawab kepada Tuhan, tanggung jawab juga kepada organisasi. Supaya seimbang, kadang-kadang orang terlalu ngeroh, tapi lupa tanggung jawab kepada sesama. Nah sama dengan ini, ketika kita menerima kasih Yesus yang besar itu, kita harus kembali mengasihi Tuhan dengan kasih itu, dan mengasihi sesama. Alkitab berkata. Jadi gereja ini ada untuk mengasihi sesama. Mereka yang terhilang harus dibawa pulang kembali. Dimuridkan, diberikan kesaksian, diinjili, dibawa kabar baik untuknya. Ketika mereka menerima, mereka harus dimuridkan. Gereja ini harus memuridkan, menjangkau dan memuridkan. Supaya mereka menjadi murid-murid Kristus. Jadi seimbang rohaninya, seimbang juga hal-hal yang berkaitan dengan dunia ini, dengan tanggung jawab organisasi. Tidak boleh tidak, karena saya berbicara bukannya sebagai gembala, tapi juga ketua BPD, para gembala ini. Meskipun sementara saja, karena cuma 5 tahun 2 kali, 4 tahun 2 kali, habis itu selesai. Nanti diganti orang lain lagi. Tapi selama ini saya harus bertanggung jawab, menyampaikan ini supaya dimengerti dua-duanya. Nah tadi kunci kerajaan diberikan. Gedung ini disewa, ruko disewa jadi gereja. Saudara nyewa, ini dipakai setiap hari apa Pak? Sabtu Minggu. Lainnya? Lainnya tidak dipakai, hari-hari lain. Oh, ya, karena banyak gereja itu gedungnya bagus, tidak dipakai hari-hari. Biayanya mahal, tidak dipakai. Sayang sekali. Banyak asetnya Tuhan Yesus itu nganggur di bumi ini. Karena orang berpikir gereja itu hari Minggu. Padahal setiap hari, harinya Tuhan. Anak sekolah minggu sudah tahu menyanyi. Tapi pendeta lupa. Kalau hari itu harinya Tuhan juga setiap hari. Disitulah pemberitaan Injil, pemuritan, kegiatan-kegiatan dilaksanakan. Makanya ada pendidikan dan segala macam hal dilakukan di gereja Tuhan. Anak-anak perlu diajari. Kita lihat saudara-saudara kita yang tidak jelas saja. Tidak jelas, kalau sekarang saudara baca banyak buku literatur, mereka sekarang dipertanyakan. Tahun sekian ini kok enggak ada orangnya. Orangnya tidak jelas, oknumnya tidak jelas, kota di mana itu juga tidak ada zaman itu. Sekarang dipertanyakan. Dong hanya bilang, kamu tipu, kamu tipu. Nah kekristenan semua bisa dibuktikan dengan sejarah. Bambang Nursena salah satu penggiat apologet Kristen berkata begini, Injil ditutup saja, lihat sejarah, Kristus itu benar. Karena ada di sana, ada di sejarahnya, jelas. Tapi beberapa yang lain tidak jelas, ditutup dong bingung. Yang dibakar itu Daniel, kisahnya Abraham, jadinya Ibrahim. Beda-beda. Ya, beda.
Yesus anaknya Maryam, saudaranya Harun. Zamannya sudah beda 1500 tahun. Anaknya Imram. Aduh, lucu bin ajaib. Tapi itulah, ya enggak apa-apa ya. Kita percaya-percaya saja. Artinya mereka percaya terserah aja toh. Kita hanya kasih tahu. Kita wajib memberitahu, Bapak Ibu Saudara. Sekarang dalam dunia internet ini, sekarang sudah tidak ada yang bisa ditutup lagi. Meskipun ada yang ditangkap, dipenjarakan, dihakimi dengan tidak adil, ada berani. Tapi banyak orang membuka lagi sekarang. Di seluruh dunia, tsunami pemurtatan terjadi di mana-mana. Karena bingung orang mempertahankan ini. Nah jelas. Jadi ini kita harus juga, orang Kristen juga mengerti ini. Kalau tidak ikut-ikutan, murtad lagi orang Kristen. Punya Tuhan yang hidup, ganti nyembah Tuhan yang tidak jelas. Ya, aneh kan? Ada Tuhan yang menanggung dosa kita, masih berdoa supaya diampuni dosanya tidak jelas, siapa yang nanggung? Yang kasih tahu aja masih didoakan. Yesus datang ini, tujuannya itu bukan kita makan-makan Pak ya. Gereja ini bukan tujuannya hanya untuk memperingati 1 tahun depan kita perayaan lebih bagus lagi. Bukan. Pemberitaan Injil ini menyelamatkan. Surat Yudas berkata, rampas mereka dari api. Amin. Ketika gereja hanya berfokus kebaktian hari Minggu, itu bukan gereja. Itu hanya klub. Tapi gereja itu harus menjangkau, punya misi. Menangkan jiwa-jiwa, memuridkan. Barulah dia gereja. Mengajar, mendidik. Jadi tidak boleh hanya nganggur-nganggur saudara. Saya yang penting ibadah Pak hari Minggu, puji Tuhan. Itu pun sudah susah Pak. Cari-cari waktu. Memangnya saudara ini siapa? Cari-cari waktu. Waktu sudah diberikan, tinggal saudara atur. Ada jemaat yang begitu kan tidak Pak? Cari-cari waktu. Kalau ada saudara, waktumu diambil selesai nanti. Ya, Tuhan Yesus bilang, sudah kau cari-cari, sudah saya selesaikan sudah. Malaikat selesaikan dia. Wah, repot saudara, jangan sampai. Amin. Tapi namanya pelita kasih, kasihnya pasti menyala. Kasih kepada Tuhan Yesus maupun kasih kepada sesama. Kapan itu saya lihat waktu pernah ada gambarnya pergi ke penjara, ada gambarnya pergi ke mana lagi, jalan-jalan. Tapi jangan hanya program saja, tapi harus terus. Semua sepakat, amin. Supaya kita tidak silau dengan yang namanya hanya ibadah, tapi mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan ini. Kasih persaudaraan. Sebab apa? Sudah diberikan kunci. Rumah ini, ya, ini disebut Betel karena gereja Betel kan. Betel itu rumah Allah. Dalam Kejadian pasal yang ke-28, mari kita lihat Kejadian 28 ayat yang ke-16 dikatakan begini. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Untung Bapak Pendeta tadi yang berdoa pembukaan sadar hadirat Tuhan. Ada orang yang tidak sadar masih, Tuhan mari datanglah Tuhan, datanglah Tuhan. Untung tadi saya tidak dengar pembimbingan pujian nyuruh Tuhan datang. Kalau sampai Tuhan datang itu, saya ingat itu Jailangkung. Zaman dulu saya pernah panggil-panggil Jailangkung. Jailangkung datanglah kemari. Di sini ada pesta kecil. Lalu dia datang saudara. Lalu ditanya, togel yang keluar besok berapa? Kan gawat. Tuhan itu bukan dipanggil-panggil. Dia omnipresent. Amin. Dia maha hadir. Dia berjanji akan menyertai. Ketika ada 2-3 orang berkumpul dalam namanya, dia hadir. Jadi jangan sampai diundang. Sadar, oh Tuhan ada. Lihat ini.
Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Wow, luar biasa. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakai sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu apa? Betel. Dahulu kota itu namanya Luz. Betel, rumah Allah. Jadi semua jemaat mesti sadar ketika masuk di tempat ini. Ini rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Kalau saudara tidak memperlakukan itu, saudara sembarangan saja. Tidak menyadari kehadiran Tuhan. Seenaknya saja. Tapi ketika menyadari, saudara tidak berdoa, Tuhan, kau ada di mana Tuhan? Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan bilang, malaikat, ini anaknya siapa bodok begini nih ya? Tuhan bilang sama malaikat, ini anaknya siapa bodok-bodok begini nih? Bukankah aku menebus dia dengan darah yang mahal? Supaya oleh darah itu dia berani menghampiri aku. Amin. Pasti itu bukan jemaat pelita kasih, itu pelita yang lain. Itu. Pelita di kampung itu. Kalau pelita kasih ya sudah penuhlah ya. Sadar hadirat Tuhan. Tuhan kau hadir di sini. Tapi satu kali saya pernah berdoa saudara. Berdoa tutup mata, lipat tangan langsung berdoa. Tuhan Yesus aku bersyukur begini. Lalu tiba-tiba itu saya seperti ditepuk bau saya. Kau ngomong sama siapa? Iya saya ngomong sama siapa? Doa Tuhan. Doa itu kan ngomong sama aku. Lah kamu sendiri tidak sadar aku ada di sini. Oh, kok ada ya Tuhan ya? Coba bayangkan. Saya pernah berdoa. Saya pikir Tuhan ada di surga, saya di sini. Padahal Tuhan ada bersama dengan saya. Mestinya saya bilang, Tuhan, terima kasih ya. Kau sudah menyertai saya hari ini. Saya tadi ngamuk di sana, Tuhan. Aduh, sebenarnya saya mau lock dia, hancurkan dia. Saya kasih mati dia Tuhan. Tapi firman-Mu berkata, saya anggota gereja pelita kasih, jadi ya saya harus mengasihi Tuhan. Saya harus mengampuni. Saya lepaskan pengampunan buat dia. Ampuni aku yang sudah memberontak kepadamu. Tidak mencerminkan engkau. Besok kalau ketemu saya akan bicara dengan dia. Berdamai dengan dia. Ampuni aku, ampuni dia Tuhan. Amin. Saudara bereskan, saudara tidur. Tuhan saya mau tidur. Tuhan bilang kalau tidur itu diberkati. Kan? Diberkati pada waktu tidur. Di waktu tidur saudara jangan mikir utang. Jangan mikir bayar ini apa kontrak gereja. Aduh kontrak sudah dibayar kah? Belum ini tahun depan ini. Jangan takut. Amin. Percayalah. Kemarin saya meresmikan gereja. Gereja kecil. Anggotanya tidak banyak saudara. Anggotanya itu yang lengkap itu 5 kakak. 5 kakak lengkapnya. Yang lain tidak lengkap. Tapi bangun habis 1,4 sekian. Dengan tanahnya 150 juta, timbunannya 300 juta, timbunannya 300 juta, 8 meter saudara, 400 rit. Kemudian dibangun 1, sekian. Bangunnya peletakan batu pertama Oktober tahun lalu, bangunnya mulai Mei kemarin. Desember kemarin tanggal 7 diresmikan. Saya sampai heran-heran sudah. Dong tidak minta proposal. Dong bersaksi dengan bangga. Proposal kami naikkan di hadirat Tuhan. Wah, biasanya saudara. Dong itu pergi ke pemerintah proposal. Aduh kasihan kami lagi membangun. Gereja kok tidak kenal Tuhan yang menyuruh ya. Tapi gereja yang kemarin saya resmikan saya terharu. Tuhan terima kasih. Saya melihat mereka mempercayai-Mu Tuhan. 1,4 sekian. Tidak ada pinjem, tidak ada minta-minta. Diberkati Tuhan. Amin. Amin. Pak, amin.
Jadi jangan takut Pak, jangan lama-lama. Kontrak lama-lama Tuhan bilang, kamu nih suruh kontrak siapa? Saya sudah siapkan tempat bagimu. Amin. Cari, minta. Sudah disediakan. Jadi pengalaman kasih Kristus yang besar itu harus dialami oleh gereja ini secara institusi. Tetapi juga sebagai gembala secara pribadi, tapi juga sebagai jemaat secara pribadi. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan karena punya kunci. Ini pintu gerbang surga. Yang kedua dikatakan kuncinya apa? Apa yang kamu ucapkan. Yang kamu lepaskan di dunia ini. Terlepas di surga. Yang kamu ikat di dunia, terikat di surga. Itu kuncinya. Nah banyak gembala, tidak termasuk di sini, yang banyak tadi itu. Dia bilang, aduh susah Pak, cari tempat susah. Susah, mahal. Tuhan bilang, malaikat, mereka itu kenal aku kah tidak? Kok bikin gereja tapi bilang mahal? Satu hari Tuhan bilang, apa yang aku punya itu kau punya. Saya sampai kaget. Waktu ayat itu dibuka kepada saya. Karena saya mengeluh, Tuhan, kau setengah mati jadi hamba Tuhan, katanya kau menyertai saya begini, kau setengah mati. Lalu Tuhan kasih firman disingkapkan. Apa yang aku punya kau punya. Betulkah Tuhan? Kalau begitu bintang itu saya punya juga kah? Gunung-gunung saya punya juga kah? Kasih satu sudah kalau begitu. Saya jual supaya saya beli ini. Pengertian saya dibukakan. Saudara. Itu yang membuat saya tidak takut lagi. Tuhan, aku mau minta tempat yang strategis. Beberapa bulan kami berdoa, Tuhan itu menjawab begini. Aku memberikan tempat untukmu. Wih, terima kasih Tuhan. Di mana tempatnya Tuhan? Waktu saya tanya begitu, Tuhan memberikan hikmat buat saya. Sekarang kau berdoa lagi, tempat itu ada di mana? Saya kan Tuhan jawab aja langsung tuh, masa suruh berdoa lagi tempatnya di mana? Tuhan katanya suruh kasih tempat, sekarang suruh berdoa tempatnya di mana? Tapi saya ikuti saja, saya percaya, saya sampaikan kepada jemaat. Jemaat itu anak, ini kan orang dewasa. Jemaat anak-anak SMA. Yang kuliah tidak punya uang semua. Lalu mereka senang waktu saya sampaikan. Sudah dijawab. Bapak, tempat di mana? Tuhan bilang, suruh berdoa lagi tempatnya itu di mana. Supaya kau dapat. Oh iya ya. Tolong berdoa lagi. Tuhan, tempat itu di mana? Iblis, lepaskan dia. Itu milik kami. Tempat yang strategis. Dalam nama Yesus. Kau tidak bisa halang-halangi mata kami untuk melihat. Saudara, satu hari saya ditawari tempat. Langsung saya lihat tempat itu. Wow, ini dia sudah. Tapi harganya tinggi sekali. Tong punya uang. Tapi saya semangat lagi. Pusing. Tuhan yang punya uang. Kita kumpulkan uang. 500 juta punya uang 75.000. Kita terkumpul 75.000. Banyak kan sedikit? Banyak yang kumpul anak mahasiswa dan pelajar kok. Kalau yang kumpul bapak-bapak ibu ya sedikit. Ini anak-anak kecil yang kumpul. Tuhan, ini pintu gerbang. Buat yang merah-merah yang lain masuk. Dalam nama Yesus. Hei, kau di mana? Datanglah kemari. Kalau berkat boleh dipanggil. Karena dia cuma hamba. Mamon itu cuma hamba. Kita tidak boleh menjadikan mamon itu Tuhan. Tapi hamba. Supaya saudara bisa berbuat baik. Supaya gereja ini bisa beraksi. Amin. Kalau engkau memberi jangan hitungan nih. Terlalu banyak persembahanku. Memangnya itu uangnya siapa? Tuhan, berapa yang harus kuberikan dari semua yang kau percayakan kepadaku. Tapi kalau doa begini hati-hati. Saya biasanya tidak ajari jemaat untuk berdoa begini. Satu hari saya berdoa, Tuhan, berapa yang harus kuberikan? Hari itu uang saya saudara, yang biasa simpan di bawah baju-baju saya, keluarkan semua, masukkan dompet. Biasanya saya tidak berdoa kalau mau memberi persembahan. Tapi hari itu saya tidak tahu. Mungkin Roh Kudus dorong, tiba-tiba berdoa. Tuhan, berapa yang harus hamba persembahkan? Tuhan bilang, buka dompet. Saya ambil satu, yang paling besar. Tidak,
Ambil 2, tidak. Lalu berapa Tuhan? Semua. Tuhan Yesus tolong. Kenapa tadi saya kumpul-kumpul uang semua masuk ke sini? Aduh, kenapa saya juga berdoa? Sudah terlanjur saudara. Ini antara memberi atau tidak, taat atau tidak. Tuhan, so habis semua saya kumpulkan, saya bawa. Kenapa Tuhan minta semua? Tuhan tidak jawab saudara. Saya antara ragu dan tidak. Tiba-tiba saya dengar, aku bisa menolong kamu dalam 1 detik. Oh, Tuhan, detik itu tik loh ya. Tik, masa kok bisa tolong? Tidak dijawab saudara. Saya pikir-pikir, pasti bisalah Tuhan. Saya maju ke depan kasih persembahan, ambil semua. Berat saudara, waktu angkat itu berat. Buk, begitu. Rasanya hilang semua. Ini seluruh harta saya saudara. Tapi Tuhan itu memang Tuhan yang berjanji. Amin. Jadi saya anjurkan jemaat Pelita Kasih, kalau kau datang ke gereja jangan berdoa, tanya Tuhan, jangan. Kalau kau berdoa, kau simpan uangmu dulu di rumah. Baru kau berdoa, Tuhan berapa yang harus saya beri? Kau sudah tahu di dalam. Tapi kalau kau lupa, hati-hati urusanmu dengan Tuhan. Ya saudara, saya taat itu. Karena tidak mudah. Tidak sampai hari saudara, ada orang digerakkan memberi sama saya 100 kali lipat lebih saudara. Wah, 1 hari lagi saya lupa lagi, berdoa lagi, bawa lagi banyak-banyak. Saya kali itu tidak taat saudara. Tuhan, kali ini saya tidak punya iman. Loh, pendeta aja bisa begitu loh saudara. Jadi hati-hati, makanya tadi saya ingatkan, jangan berdoa sekali-sekali kalau mau memberi persembahan. Nanti mau kasih di mana? Ada palungan kah tidak? Nggak ada ya? Hati-hati jangan doa ya. Kalau doa tiba-tiba semua suruh kasih, saudara tidak taat. Tapi lebih baik berdoa daripada tidak berdoa. Amin. Iya. Karena berkat Tuhan jauh lebih besar daripada yang bisa kau genggam. Amin. Tapi jangan terpaksa karena pendeta ini khotbah begitu, tidak. Jadi jemaat ini harus punya pengalaman. Ya. Ini memulai tidak mudah. Setelah saudara diresmikan, dilantik, ini tidak mudah. Tapi karena saudara berjalan dengan Yesus, itu jauh lebih mudah. Dalam semua hal. Jadi jemaat jangan mengeluh sama gembala. Pak Gembala sudah dilantik baru. Tidak cepat-cepat. Itu gara-gara saudara tidak sehati dengan dia. Lebih baik, ayo Pak Gembala, tong berdoa sama-sama. Ambil waktu doa puasa. Ambil waktu doa semalam suntuk. Ngalami Tuhan. Amin. Di situ Tuhan janji. Tadi saya selesaikan cerita saya tadi. Saudara dari 500 juta. Turun jadi 350 juta. Turun lagi. Jadi 175 juta. Dengan lelang negara. Lalu saya ditanya, diajak makan di Sagas itu, waktu itu ada Pujasera. Pak Pendeta, sebenarnya Bapak sudah ada uang kah belum? Oh ada Pak, mungkin kalau tidak ada saya berani tawar, saya bilang. Oh beres Pak ya, saya diajak makan, makan. Tapi rupanya dia tidak percaya saudara. Selesai makan, mau pulang dia tanya lagi, Pak Pendeta jujur, sudah ada uang kah belum? Kalau suruh jujur saya mau katakan begini Pak, saya belum lihat, saya bilang. Rekening tadi pagi belum ada, tapi ini sudah dalam perjalanan. Besok pasti ada. Bapak percaya sekali. Saya sudah punya pengalaman dengan Tuhan. Untuk apa saya simpan uang lama-lama? Jadi Tuhan sudah siapkan. Yakin Pak Pendeta? Yakin. Pak, 1 kali 24 jam tidak dibayar hilang Pak. Jangan bikin malu saya Pak ya. Tidak, aman. Saudara tahu, besoknya saya diundang di lelang negara. Betul saudara, saya menang lelang. Karena langsung diatur, so makan bersama. So diatur. Karena menolong gereja katanya. Jadi Pak Pendeta, tiba-tiba saudara, satu orang yang kalah menawar tadi datang sama saya.
Pendeta, saya beli ya 350 juta cash. Saya pikir-pikir 350 juta, 175. Wah, ini saya untung banyak ini. Meskipun pendeta, saudara, pikiran dunia ini masih ada juga. 350 juta, 75 dapat berapa, Pak? 200 tuh. 200 itu 350 kurangi 175. Tiba-tiba saya pegang 10 juta aja belum pernah. Tiba-tiba mau dikasih uang 100 lebih. Tapi tiba-tiba ada bilang, katanya untuk gereja kamu bilang. Oh ya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Hampir saya terima. Kan tidak ada yang tahu. Yang tahu saya kan dengan Tuhan saja. Saudara, saya akhirnya cek ke mana ini? Ke bank. Betul saudara, rekening sudah masuk lebih dari 175 juta. Tambah 2 juta untuk urusan lain-lain. Saya bayar cash hari itu. Amin. Amin. Hari itu saya lihat uang banyak sekali. Tapi cuma lihat saja. Habis itu tidak pernah masuk di kantong saya. Tong bawa, ambil dari bank, di store ke bank lain. Wah, zaman itu belum transaksi model begitu. Kita ini, saya enggak tahu juga hari itu kok ambil saja dibawa ke sana. Saya enggak tahu. Hitung. Satu mobil uang itu. Wah, luar biasa. Tapi Tuhan itu baik. Amin. Kenapa saya saksikan ini? Ini pengalaman sebagai gembala yang baru. Supaya saudara mengandalkan Tuhan dan mengalami Tuhan bersama dengan jemaat. Saya percaya pelita kasih akan mengalami yang lebih besar dari apa yang saya alami. Haleluya. Amin. Karena saudara juga sudah membuktikan kasihmu kepada Tuhan. Mari dikerjakan dengan segenap hati, tanggung jawabnya kepada Tuhan, dan tanggung jawab jemaat ini sepakat sehati, terima kunci kerajaan ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Kuduskanlah firman-Mu bagi setiap kami dan juga bagi jemaat pelita kasih secara khusus dalam rangka peresmian jemaat ini menjadi jemaat lokal yang mandiri dan juga dalam rangka ulang tahun yang kedua, dalam rangka pelantikan gembala dan Natal, perayaan Natal. Biarlah kasih-Mu menggerakkan jemaat ini memiliki kasih persaudaraan untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih, kami terima firman-Mu dan siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita resmikan dulu. Mari. Pak Sekretaris, ada pelayanan di Timika, kemarin dari Pegunungan Bintang lanjut ke Timika. Jadi saya rangkap saja ini, baca ini ya. Oke. Tolong didengarkan Pak Gembala dan seluruh jemaat. Surat keputusan Badan Pengurus Daerah Provinsi Papua Gereja Betel Indonesia nomor 099 garing S 16 garing SK garing BPD garing 009 garing GBI garing 12 2021 tentang. Sebelum saya baca tentang, saya mau tanya Pak Gembala Pembina. Pak Pendeta Pembina, apakah ini sudah betul-betul diizinkan untuk mandiri? Sudah? Sudah, oke. Saya harus tanya, mohon ini ya.
tentang pengesahan jemaat lokal Gereja Betel Indonesia, Jemaat Pelita Kasih, alamat Jalan Gerejawan Kamke Tanah Hitam, Abipura, Jayapura, Papua. Badan Pengurus Daerah Provinsi Papua Gereja Betel Indonesia menimbang dan seterusnya, membaca dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Saya tidak perlu baca semua pasal-pasal dan seterusnya itu tadi. Memutuskan, menetapkan. Pertama, mengesahkan jemaat lokal Gereja Betel Indonesia, Jemaat Pelita Kasih, alamat Jalan Gerejawan Kamke Tanah Hitam, Abipura, lampu merah Kamke, Jayapura, Papua, sebagai bagian dari organisasi Gereja Betel Indonesia. Kedua, Gereja Betel Indonesia Jemaat Pelita Kasih mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam tata gereja Betel Indonesia. Tolong diperhatikan dengan baik. Yang ketiga, setiap perubahan yang terjadi dalam jemaat lokal Gereja Betel Indonesia Jemaat Pelita Kasih seperti perubahan alamat sekretariat, perubahan pengurus dan lain-lain yang dianggap perlu untuk kepentingan administrasi, agar diberitahukan secara tertulis kepada Badan Pengurus Daerah Provinsi Papua dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari setelah terjadinya perubahan. Paham Pak ya? Keempat, apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 8 Desember 2021. Badan Pengurus Daerah Provinsi Papua Gereja Betel Indonesia, Ketua Pendeta Dr. Andes Sumiran, Sekretaris Pendeta Nobel Purno. Dengan saya bacakan surat keputusan ini, maka saya nyatakan Gereja Betel Indonesia Jemaat Pelita Kasih Tanah Hitam Abipura dinyatakan sah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Harusnya ada diva. Harusnya ada. Drumnya bagaimana begitu? Jadi sudah sah, tanggung jawabnya nanti tolong dimintakan lagi, akan dibuat surat ke pusat bahwa saudara sudah sah, nomor induknya akan diberikan, termasuk nomor rekening virtual account jemaat ini, supaya bisa menyelesaikan tanggung jawabnya pada Gereja Betel Indonesia, Badan Pengurus Pusat. Ya. Sekarang yang kedua, pelantikan gembala. Ya. Surat keputusan Badan Pengurus Daerah Provinsi Papua Gereja Betel Indonesia nomor 100/S16/SK/BPD 009/GBI/12/2021 tentang. Nah, sebelum saya baca lagi saya harus tanya. Pak Dodi, Pendeta Muda Dodi Kurniawan, wah ini salah dodok ini. Bahaya nih sekretariat ini. Apakah siap menjadi gembala dari Gereja Betel Indonesia Jemaat Pelita Kasih? Yakin dengan semua tanggung jawab tadi? Puji Tuhan. Pak Pendeta Pembina sudah menyiapkan baik-baik? Puji Tuhan. Sekarang saya tanya istri. Apakah istri mendukung dengan segenap hati dan jiwa? Betul. Nanti tidak ngamuk-ngamuk sama suami. Ini ada saudara. Itu toh saya tidak setuju baru kok. Nah sekarang di Gereja Betel Indonesia wajib ditanyakan kepada istrinya. Sebenarnya bukan ditanya, harus ada surat persetujuan sebenarnya. Ya, surat persetujuan. Kalau yang ngamuk-ngamuk tadi ada ini loh, ya di atas meterai Pak. Nanti bikin lagi Pak ya. Sudah ada anak kah belum? Anaknya mana?
Ah, sudah ditanyakan mereka mendukung juga? Atau belum ditanya? Loh, Bapak ini merendahkan. 7 tahun itu juga anak, Pak. Harus ditanya, masih bayi aja harus ditanya kok. Tanya bahwa dia mendukung atau tidak. Karena ada anak-anak yang akhirnya marah, Pak. Pengalaman saya sendiri. Anaknya tidak terima, Pak. Karena jemaat selalu bilang nih, anaknya gembala baru model begitu. Jadi anak gembala itu bisa tersiksa, Pak, lahir batin. Tolong ya, jemaat jangan menyiksa anaknya Pak Dodi. Dengan tadi itu, suruh lu ikut lomba ndak juara, dikatakan anak pendeta baru tidak juara. Juara itu gara-gara dikasih soalnya, kan repot begitu. Jadi jangan, tapi sudah, nanti tolong dikasih tahu ya supaya sehati sepikir. Oke, jemaat setuju? Yakin? Setuju itu artinya mendukung doa dan dana juga. Iya, jangan hanya doa-doa saja, doinya tidak. Ya. Oke, kalau sudah saya akan membacakan. Pak Dodi silahkan maju ke depan ke sini, ke tengah sini. SK tentang penetapan pendeta muda Dodi Kurniawan sebagai gembala pada Jemaat Lokal Gereja Betel Indonesia, Jemaat Pelita Kasih. Alamat Jalan Gerejawan Kamke, Tanah Hitam, Abipura, Jayapura, Papua. Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Yang pertama, menetapkan pendeta muda Dodi Kurniawan sebagai gembala jemaat pada Gereja Betel Indonesia Jemaat Pelita Kasih, alamat Jalan Gerejawan Kamke, Tanah Hitam, Abipura, Jayapura, Papua sebagai bagian dari organisasi Gereja Betel Indonesia. Kedua, memenuhi hak dan kewajiban sebagai pejabat dan atau gembala jemaat lokal sebagaimana yang telah diatur dalam tata Gereja Betel Indonesia. Ketiga, memerintahkan pendeta muda Dodi Kurniawan untuk segera berkonsultasi dengan Ketua Badan Pengurus Wilayah Numbai 2 Gereja Betel Indonesia setelah diterimanya keputusan ini. Keempat, apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jayapura pada tanggal 8 Desember 2021. Badan Pengurus Daerah Provinsi Papua Gereja Betel Indonesia, Ketua Pendeta Sumiran, Sekretaris Pendeta Nobel Purno. Dengan dibacakan keputusan ini, maka Pak Pendeta Muda Dodi akan mengucapkan janji gembala. Ya, ada Alkitab di sampingnya Pak itu. Silakan. Begitu. Terus tangan begini. Oke? Ikuti saya. Janji gembala. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saya Pendeta Muda Dodi Kurniawan berjanji dengan anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus, saya siap melaksanakan tugas memberitakan Injil, menggembalakan domba-domba yang dipercayakan, dan sebagai pemimpin yang melayani dengan 1. Menjunjung tinggi nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja. 2. Taat dan berpegang teguh kepada Alkitab yang adalah firman Allah yang memiliki otoritas tertinggi. 3. Taat pada tata gereja dan tata tertib Gereja Betel Indonesia. 4. Berusaha menjadi teladan dalam kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat. 5. Membela dan menjaga nama baik Gereja Betel Indonesia. Mulai hari ini, esok, dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Amin. Silakan turunkan tangan.
Puji Tuhan. Sekarang saya akan melantik Saudara Pendeta Muda Dodik Kurniawan. Mari saya minta jemaat ikut bangkit berdiri. Hamba-hamba Tuhan juga arahkan tangan saudara. Berdasarkan janji gembala yang telah diucapkan di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan di hadapan jemaatnya, maka dengan ini selaku Ketua Badan Pengurus Daerah Provinsi Papua, Gereja Betel Indonesia, pada hari ini, Rabu 8 Desember 2021, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, melantik dan meneguhkan Saudara Pendeta Muda Dodik Kurniawan menjadi gembala pada jemaat lokal Gereja Betel Indonesia, Jemaat Pelita Kasih yang melayani di wilayah pelayanan Badan Pengurus Daerah Provinsi Papua, Gereja Betel Indonesia. Kiranya Tuhan yang telah memanggil dan melantik saudara menjadi hamba Allah akan melengkapi dan menyempurnakan pelayanan saudara terhadap jemaat yang dipercayakan sesuai dengan kekayaan anugerahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap bangkit berdiri dan silakan Pak Pendeta sama Ibu boleh berlutut di sini. Tuhan, seperti yang sudah diucapkan janji gembala di hadapan-Mu, di hadapan jemaat-Mu, di hadapan hamba-Mu ini, dan sudah dilantiknya Pendeta Muda Dodik Kurniawan sebagai gembala di tempat ini. Roh Kudus mengurapi, meneguhkan, menguatkan, menyempurnakan, dan penuhi dengan karunia-karunia roh. Taat, dengar-dengaran kepada pimpinan Roh Kudus dalam menggembalakan jemaat Pelita Kasih untuk memberitakan Injil, memuridkan bangsa-bangsa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, biarlah kuasa-Mu Tuhan mengurapi. Dalam semua kelemahan, kuasa-Mu nyata. Dalam semua yang membuatnya lemah, dia tetap kuat karena roh-Mu di dalam dia lebih besar. Berikan orang-orang yang tepat di sekelilingnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, Tuhan menyertai dan meneguhkan dengan tanda-tanda dan mujizat. Dalam nama Yesus, berkati istri sebagai seorang penolong, menjadi ibu rohani di tengah-tengah jemaat ini. Istri yang cakap, istri yang taat, istri yang menghormati, menghargai suami. Menjadi teman pewaris dari kasih karunia. Urapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kasih karunia-Mu mengikat mereka sebagai Bapak Ibu Gembala di tempat ini dan melayani dalam pengurapan Tuhan sampai Engkau memanggil mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Terima kasih kepada hambanya yang sudah memberitakan firman. Kiranya diberkati dan bagi kita yang mendengarkan juga diberkati sama Tuhan. Kita masuk dalam acara perayaan lilin, penyalaan lilin, lilin Natal. Mohon ada petugas yang bisa membagikan lilin-lilin kecil kepada jemaat. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Lonely the world, and sin and error pining, till He appears and the soul fell His word. A thrill of hope, the really ruling rejoices, for yonder brings a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices on night. Pemasangan lilin pertama oleh Ketua Daerah Bapak Dr. Ander Sumirat. Dipersilahkan. Oh, night, divine. Oh, night divine. Pemasangan lilin kedua oleh Ketua Wilayah, mungkin bisa diwakili. Pemasangan lilin ketiga oleh Gembala Pembina Bapak Pendeta Agus Mujiono. A thrill of hope, the really world rejoices, for yonder breeze a new Pemasangan and lilin keempat glorious morn. Gembala Jemaat Bapak Pendeta Dodi Kurniawan. On your knees, oh, hear
oleh Ketua Panitia Bapak Fadli Kembuan. All night when Christ was born. All night divine. All night Pemasangan divine. lilin ke-6 perwakilan dari jemaat oleh Bunda Siska. Pemasangan lilin yang terakhir perwakilan dari anak sekolah minggu adik Susan. A thrill of hope, the really world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Mari jemaat Tuhan bisa kita nyanyi bersama-sama lagu The angel voices on high, divine, all night when Christ was born. All night, divine, all night, divine, all night, divine, all night divine. Saat ini kita akan memberikan berkat Tuhan. Kita angkat pujian Gita Sorga Bergema. Sambil kantong persembahan dijalankan. Lahir Raja mulia, damai dan sejahtera, turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmurkan kabar baik. Lahir Kristus Sang Ajan, kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal. Firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama menyanyikan lagu Gita Sorga Bergema. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera.
masuk dalam pengumuman yang berbentuk dalam video. Pengumuman jadwal kegiatan minggu ini. Doa malam Sabtu tanggal 11 Desember tahun 2021. WL Resti. Pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tempat gereja. Kebaktian Raya. Tanggal 12 Desember tahun 2021. Minggu, jam 9 waktu Indonesia Timur. Firman Tuhan. Pastor Erikson. WL Resti. Singer Angel dan Alin. Pemain musik keyboard Farley, bass Matias, gitar Oliver, drum Vendo, multimedia Alfian, Asher Jessica. Sekolah Minggu Cerita Suryani, Kolekte Nekan. Sangat kreatif. Karena rekaman sendiri jadi hafal dengan apa yang diucapkan. Baik, salam Bapak Ibu. Ini adalah sejarah bagi gereja dan juga bagi kehidupan kami pribadi. Karena dari dulu sebenarnya kalau ditanya mau menggembalakan, saya tidak mau. Sama Pak Gembala Pembina juga seperti itu, saya lari-lari. Tapi ujungnya tuh hari ini nggak bisa lari. Dan kami mengucapkan ucapan terima kasih kepada Ketua BPD Bapak Pendeta Sumiran atas firman Tuhan dan juga atas pentabisan jemaat di tempat ini menjadi jemaat lokal. Dan perlu kami luruskan untuk jemaat di tempat ini juga bahwa jemaat di sini masih meskipun lokal sudah independen, masih menjadi cabang dari yang ada di Sentani. Jadi jangan keliru Bapak Ibu ya. Nanti kita sudah mandiri tapi kita sudah nanti enggak mengakui pusat. Tidak, tetap kita seperti kacang yang tidak lupa kulit. Ya. Amin. Ya. Berikutnya ucapan terima kasih atas kehadiran dari pengurus wilayah, dalam hal ini yang diwakili oleh Pak Pendeta Gelbi sebagai sekretaris wilayah PN2. Juga Gembala Pembina, Pendeta Agus Mujiono yang juga termasuk om saya, yang telah membimbing saya dari tahun 2002. Awal-awal saya bertobat, keluar dari tahanan, beliau yang jemput saya. Diajak ke Jakarta, saya dimasukkan sekolah Alkitab, dijebak sama beliau. Sampai hari ini, seperti ini. Ya, itu semuanya rencana Tuhan. Berikutnya juga kami sangat berbahagia. Ini juga atas rencana Tuhan karena Bapak Pendeta Yoas dan Ibu dari Jember yang memang dulu adalah ketika kami praktek di Lumajang, kami tepatnya istri saya ini banyak mengenal beliau dan hari ini suatu kehormatan bagi kami, Bapak dan Ibu, bukan kebetulan tentunya menjadi saksi dan kami berharap nanti ketika pulang ya mohonlah diceritakan kami di tempat ini. Iya, langsung ya. Habis pelayanan dari Dekai, ya Pak ya. Begitu juga dengan setiap hamba-hamba Tuhan yang pada hari ini bisa menghadiri undangan kami, Bapak Ibu semua, saudara-saudari yang juga hadir memenuhi undangan kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena saya yakin sebenarnya mungkin ada waktu, ada kegiatan lain, tetapi karena kami undang Bapak Ibu bisa sampai di tempat ini, suatu kehormatan bagi kami sampaikan ucapan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Juga kerja keras panitia seperti ini, Bapak Ibu kalau ada kekurangan apapun itu kami mohon untuk dimaafkan dan terima kasih untuk panitia, seluruh keluarga besar Jemaat Pelita Kasih. Terima kasih untuk Anda semuanya, orang-orang yang hebat, kita bisa seperti ini di usia yang ke-2 tahun. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan di dalam pengumuman ini.
Selanjutnya seperti halnya firman Tuhan, kami akan menatap ke depan, tidak selamanya kami akan sewa ruko. Tentunya kami akan mencari tanah. Ini tadi motivasi yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa Bapak, bahwa kami juga sudah ada modal awal Pak. Kami waktu itu kami kumpulkan mendadak sedikit banyak sedikit kami sih Pak, 1,5 Pak, 1,5 juta Pak maksudnya. Kami setelah pentabisan ini ada rencana sudah saya diskusikan akan membentuk yayasan. Jadi semua tanah aset nanti bukan nama pribadi kami gembala karena kami memandang ke depan. Biasanya kalau itu nama pribadi ketika gembalanya nggak ada akan menjadi rebutan. Tetapi ketika gerejanya, ketika semua aset nanti atas nama yayasan, kami akan melihat bahwa mungkin kami sudah tidak ada dipanggil Tuhan, tetapi pelayanan akan tetap jalan. Jadi habis ini setelah terima SK kami akan ke notaris untuk membentuk atau ngurus yayasan yang nantinya akan mengelola aset-aset gereja. Juga termasuk pembelian tanah kalau Tuhan izinkan, karena visi kami adalah membangun bukit doa yang ada di kota Abepura. Ini sesuatu yang mustahil, tetapi bersama dengan Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Jayapura dikenal oleh orang itu kota orang-orang Kristen. Tetapi di sini tidak ada bukit doa yang menjadi ikon kota Jayapura. Dan itu kerinduan kami kalau Tuhan izinkan kita bergandengan tangan dengan satu yayasan akan kami bentuk untuk bersama-sama mewujudkan itu. Semua gereja yang ada ingin doa bisa ke sana. Itu salah satu visi kami, juga membuat fasilitas tentang hotel kelas melati lah untuk hamba-hamba Tuhan yang dari pedalaman yang mau ke sini, yang keluarganya sakit itu kadang-kadang terlantar Bapak Ibu. Kami rindu nanti mereka itu bisa ada penginapan yang layak lah. Itu harapan dan cita-cita kami. Untuk itu kami mohon bantuan doa atas apa yang Tuhan taruh di dalam visi kami ya, supaya nanti bisa kita berdampak dan nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, karena habis ini nanti akan ada perayaan untuk ulang tahun daripada gereja ini. Jadi mohon sabar Bapak Ibu ya, enggak akan habis yang ada di belakang, tenang saja. Silakan worship leader untuk angkat satu pujian. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau akhir daripada kebaktian kami malam hari ini Tuhan, kami berdoa dan terus menopang bangsa dan negara ini ya Allah. Kami bersyukur untuk bangsa Indonesia yang begitu besar, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Sangir Tuhan. Dan ada begitu banyak suku bahasa, bermacam-macam Tuhan budaya, dan kami disatukan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dan kami boleh berkarya dalam keamanan, dalam kenyamanan. Ini semua juga karena campur tangan-Mu, dan kami bersyukur akan hal ini. Kami berdoa untuk pemimpin kami,
tertinggi daripada pemimpin pemerintahan yang terpilih secara demokrasi, pemerintahan Bapak Presiden Jokowi beserta jajaran para menteri, para pembantu-pembantu yang lain Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu pemimpin kami ini untuk senantiasa dianugerahi dengan kesehatan, dianugerahi dengan hikmat untuk membawa negara ini ke arah lebih baik. Mereka bekerja sesuai dengan aturan yang ada untuk kepentingan umum Tuhan, bukan kepentingan golongan, bukan kepentingan partai ya Allah. Kami juga mengucap syukur keberadaan kami yang ada di tanah Papua bukan suatu kebetulan. Kami berdoa untuk kesejahteraan kota kami, Jayapura, Abipura ini Tuhan. Termasuk pemimpin-pemimpin yang ada, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota Tuhan, Kepala Kelurahan, distrik kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan ini biarlah mereka sehati sepikir untuk membawa kota ini ke arah yang lebih baik dengan program-program yang ada, program-program yang nyata Tuhan untuk menyentuh masyarakat yang ada. Termasuk juga gereja-gereja dan para majelis di gereja-gereja yang lain Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Gereja ini Tuhan kami bersyukur bahwa malam hari ini kami sudah ditabiskan menjadi jemaat lokal setelah pergumulan kami 2 tahun. Engkau menjawab tepat pada waktunya Allah. Kami bersyukur dan ini bukan suatu akhir, tetapi justru ini awal bagi gereja ini Tuhan, untuk menjadi berkat Tuhan bagi lingkungan kanan kiri depan belakang, bagi kota, bagi provinsi, bagi bangsa dan bagi dunia. Kami rindu Tuhan dengan visi yang sudah Engkau tanamkan melalui hamba-Mu dan melalui jemaat di tempat ini, semuanya dapat realisasi Tuhan, dan kami bisa bergandengan tangan bukan hanya dengan sebatas sesama organisasi, tetapi juga dengan berbagai organisasi, berbagai lembaga yang sehati sepaham untuk memberitakan Injil. Kami rindu Tuhan gereja ini boleh ada di sana, dan apapun yang menjadi pergumulan kami termasuk kerinduan kami untuk memiliki tempat permanen milik sendiri bukan sewa, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Rencana-rencana yang ada Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya bersama dengan Engkau tidak ada yang mustahil, bersama dengan Engkau sesuatu pasti terjadi Tuhan. Terima kasih Allah untuk setiap rekan-rekan yang sudah hadir, termasuk juga hamba-Mu Pak Ketua BPD Bapak Sumiran yang sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami Tuhan. Biarlah pesan itu merema dan memberikan kekuatan kepada setiap kami yang hadir, sehingga sepulangnya dari tempat ini Tuhan, kami merasa kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk mengiring Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu di dalam tugas-tugasnya, baik sebagai gembala maupun sebagai pengurus organisasi. Tuhan senantiasa mampukan dan anugerahi kesehatan, otoritas dan wibawa-Mu menyertai pelayanan hamba-Mu ini beserta dengan ibu dan keluarga besar daripada GBI yang digembalakan Tuhan. Begitu juga setiap rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap pelayan-pelayan, worship leader, pemain musik, singer Tuhan, operator multimedia, dan juga rekan-rekan semua panitia termasuk dalam konsumsi, semuanya Tuhan yang terlibat di dalam proses pada kebaktian malam hari ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami malam hari ini, inilah ucapan syukur kami Tuhan. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengundang kepada jemaat semuanya untuk kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada malam hari ini. Angkatlah tanganmu, arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat firman Tuhan. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilan saudara, di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya hidup kekal
terima kasih, ibadah kita telah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita masuk dalam perayaan ulang tahun gereja yang kedua.